Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudahu ila yaumin nalqah amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian singkat kita untuk mengisi waktu iktikaf bagi para jamaah umrah Alia Travel yang ikut bersama kami di paket umrah iktikaf akhir Ramadan. Melanjutkan pembahasan yaitu amalan atau 10 amalan yang pahalanya akan terus mengalir hingga kita meninggal dunia, yang kita ambil dari risalah yang disusun oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, Asyrun yajri thawabuha ba'dal mamat. Amalan yang ke-9, qala al-muallif hafizahullah, al-mautu murabitatan ala sughur. Seorang yang meninggal dunia demi menjaga perbatasan, demi menjaga yaitu daerah kaum muslimin. Telah terdapat hadis tentang keutamaan amal ini. Pada hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, arba'un tajri alaihim ujuruhum ba'dal mamat atau ba'dal maut, rajulun mata murabitan fi sabilillah. Ya. Ada 4 amalan yang pahalanya akan terus mengalir bagi mereka setelah meninggal dunia. Di antaranya adalah seseorang yang ia berjaga di perbatasan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menjaga perbatasan di jalan Allah untuk mencegah musuh dan untuk menjaga kaum muslimin termasuk di antara bentuk pendekatan diri kepada Allah yang sangat agung. Dan telah terdapat pula keutamaan-keutamaannya yang sangat banyak. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya pada hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengatakan, ribatu yaumin wa laylah khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Menjaga perbatasan daerah kaum muslimin sehari semalam itu lebih baik daripada berpuasa selama sebulan dan sholat malam selama sebulan. Wa in mata, dan apabila ia meninggal dunia, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu, maka akan mengalirlah amalan yang biasa ia amalkan. Maksudnya ia akan mendapatkan pahala ya amalan yang biasa ia amalkan. Karena ia sudah meninggal dunia tidak bisa beramal, tapi amalan yang pernah ia kerjakan semasa dia menjaga perbatasan itu seakan-akan diamalkan terus setelah ia meninggal dunia. Ujri alaihi rizquhu, dan dia juga akan mendapatkan aliran rezeki. Wa aminal fattan, dan dia akan aman dari fitnah kubur. Nah, di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwa Nabi SAW memberikan atau menjelaskan atau kekhususan bagi orang yang menjaga perbatasan. Orang yang menjaga daerah kaum muslimin ada 4 perkara, ya, arba khasais, 4 kekhususan. Yang pertama, pahala menjaga perbatasan itu khairun, lebih baik dengan pahala puasa dan sholat malam selama sebulan. Orang yang berpuasa selama sebulan penuh dan sholat malam selama sebulan penuh tentu pahalanya bukan main-main. Tapi pahala ini masih bisa dikalahkan oleh orang ya yang menjaga perbatasan daerah kaum muslimin sehari semalam. Ini kekhususan yang pertama. Kekhususan yang kedua, bahwa pahala kebaikan-kebaikan yang biasa ia amalkan semasa hidupnya, baik itu sholat, zakat, puasa, dan berbagai macam kebaikan yang lain, itu akan mengalir pahalanya setelah ia meninggal dunia. Tidak akan terputus ya, di saat dia menjaga perbatasan kaum muslimin. Contoh, seorang prajurit menjaga perbatasan kaum muslimin dan di masa penjagaan itu dia bisa atau dia biasa melakukan ibadah ya sholat misalkan.
Dia biasa melakukan sholat malam. Nah, ketika ia meninggal dunia, sudah tidak bisa lagi menjalankan sholat malam, maka amalan sholat malam yang biasa ia kerjakan itu, seakan-akan masih terus ia kerjakan, pahalanya akan terus mengalir. Meskipun ia telah meninggal dunia. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadikan pahala ini akan tumbuh terus, atau amalannya akan tumbuh terus, dan akan melipat gandakannya hingga hari kiamat kelak. Ya. Sedangkan ia berada di alam kuburnya. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kekhususan orang yang menjaga perbatasan kaum muslimin pula, bahwasanya rizkinya akan terus mengalir, itu berupa min na'imil jannah, kenikmatan surga. Dan ini seperti keadaan orang-orang yang mati syahid, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka di dalam surat Ali Imran ayat 169, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah, mereka orang-orang yang mati. Bahkan mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapatkan rizki. Ya. Jadi orang yang mati ketika menjaga perbatasan daerah kaum muslimin, maka rizkinya akan terus mengalir ketika ia berada di alam kubur. Ya, rizki yang tidak bisa kita rasakan, ya, karena terjadi adanya perbedaan alam. Tapi kita yakin dari ayat yang mulia ini bahwa para syuhada, para pejuang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga perbatasan kaum muslimin, mereka layak untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah ini, demikian pula Rasulullah SAW bersabda, masih pada kekhususan yang ketiga, inna arwaha syuhada fi tayrin khudrin ta'luku min thamaril jannah. Sesungguhnya arwah orang-orang yang mati syahid itu berada di burung hijau yang menggantung dan makan pada buah-buahan yang ada di surga. Masya Allah. Jadi mereka sudah merasakan kenikmatan ketika mereka meninggal dunia demi menjaga perbatasan kaum muslimin. Adapun kekhususan yang keempat, yaitu aman dari fitnah kubur. Itu fitnah atau pertanyaan dari dua malaikat yang akan menanyakan seorang hamba di alam kuburnya. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, kullul mayyiti yuhtamu ala amalihi illal murabita. Setiap mayit, maka amalnya itu akan terputus, akan terhenti, kecuali orang yang menjaga perbatasan. Fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Maka sesungguhnya amalan itu akan tumbuh ya sampai hari kiamat. Amalan itu akan terus-menerus ada hingga hari kiamat. Wa yu'ammanu min fattanil qabr, dan dia akan aman dari fitnah kubur. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini 4 kekhususan orang yang meninggal di jalan Allah ketika menjaga perbatasan dan daerah kaum muslimin. Kemudian saya menjelaskan bahwa termasuk di dalam bab ini bahwa orang yang mengeluarkan hartanya, berjihad dengan hartanya. Kalau tadi yang kita bahas adalah orang yang berjihad dengan fisiknya. Dia mengeluarkan tenaga, mengeluarkan daya dan upaya untuk menjaga daerah kaum muslimin di perbatasan. Pahala ini bisa didapatkan bagi orang yang berjihad dengan hartanya. Dia bersedekah di jalan Allah. Ya, mempersiapkan perbekalan bagi prajurit kaum muslimin. Dia berdonasi ya, bagi para pejuang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga akan mendapatkan pahala yang serupa. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah, kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajril ghazi syai'a." Barang siapa yang mempersiapkan pejuang di jalan Allah, membantu persiapan mereka, ya, persiapan dana, persiapan perbekalan, persiapan senjata, maka dia akan mendapatkan pahala semisal pahala orang yang berjuang tersebut
tanpa mengurangi pahala pejuang tersebut sedikit pun juga. Nah, ini cocok untuk kita. Kalau kita tidak bisa berjuang di jalan Allah dengan tenaga, dengan fisik, kita berikan ya dana kita untuk membantu kaum muslimin yang sedang menjaga daerah perbatasan mereka dari musuh-musuh Allah. Kita suplai makanan untuk logistik mereka. Kita bantu kehidupan mereka dari segi materi, sehingga mereka bisa meninggalkan keluarga mereka dalam keadaan berjihad tanpa perlu memikirkan yang lainnya. Dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang serupa dengan mereka. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.